Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divan Kajazia Hasan dari kelas 11 IPA 3. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai optika geometri. Sebelumnya, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas akhir fisika. Bab optika geometri ini saya akan membahas mengenai pemantulan, pembiasan, serta cara melukis pembentukan bayangan pada cermin, cekung, cembung, serta datar. Yang pertama yaitu pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya adalah proses terjadinya peristiwa perubahan arah rambat berkas cahaya yang mengenai permukaan bidang pantul ke sisi medium asalnya. Menurut karakteristik bidang pantul, pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Untuk optika geometri sendiri, kita mempelajari tentang pemantulan teratur yang terjadi pada cermin datar, cermin cekung, serta cermin cembung. Hukum pemantulan cahaya yaitu hukum Snellius yang mengatakan sinar datang, sinar pantul, dan garis normal bertempat pada satu bidang datar dan masing-masing berpotongan di satu titik. Dalam pemantulan cahaya, konsep yang harus dipegang adalah besarnya sudut pantul sama dengan besar sudut datang. Untuk cermin datar, sinar yang jatuh dengan sudut datang I di atas cermin datar akan dipantulkan dengan sudut pantul R, yang besarnya sama dengan I. Cermin datar menghasilkan bayangan maya, tegak, dan sama besar terhadap benda. Untuk cermin cekung sendiri, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan lewat titik fokus. Sinar datang melewati titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar datang melewati titik pusat lengkung dipantulkan kembali ke titik tersebut. Dan untuk cermin cembung, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan seolah berasal dari titik fokus. Sinar yang datang ke titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar yang datang ke titik pusat lengkung dipantulkan kembali seolah berasal dari titik tersebut. Rumus umum yang digunakan pada cermin, cekung, dan cembung yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana F merupakan fokus, S merupakan jarak benda, dan S aksen adalah jarak bayangan. Kedua, ada pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah peristiwa optika geometri yang terjadi karena pembelokan arah rambat cahaya saat berkas cahaya memasuki medium yang kerapatan optiknya berbeda. Hukum pembiasan cahaya yaitu hukum Snellius yang mengatakan sinar bias dan garis normal bertempat pada satu bidang datar. Jika sinar datang dari medium kerapatan renggang ke medium yang lebih rapat, maka sinar dibelokkan mendekati garis normal. Namun, jika sinar datang dari medium lebih rapat ke medium yang lebih renggang, maka sinar akan dibelokkan menjauhi garis normal. Pembiasan cahaya terdapat lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cembung adalah lensa yang mempunyai ketebalan paling besar pada bagian pusat. Sedangkan lensa cekung merupakan lensa yang salah satu atau kedua permukaannya berbentuk melengkung ke dalam, sehingga membentuk bagian yang tipis pada pusatnya. Untuk segala posisi, lensa cekung ini menghasilkan sifat yang selalu maya, tegak, dan diperkecil. Rumus umum pada lensa yaitu P sama dengan 1/F, di mana P merupakan kekuatan lensa yaitu dioptri, 1/FF di mana itu adalah jarak fokus. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai cara melukis bayangan pada cermin. Yang pertama yaitu cara melukis bayangan titik pada cermin datar. Langkah pertama yaitu tentukan jarak titik, misalnya titik A dari cermin yang digambarkan dalam bentuk garis hitam putus-putus. Kemudian gambar sebuah titik dengan jarak yang sama dan letakkan di belakang cermin datar. Jarak ini kita sebut dengan jarak bayangan atau S aksen. Langkah kedua yaitu gambarlah dua berkas sinar datang sembarang ke permukaan cermin. Dengan menggunakan hukum Snellius, gambar sinar pantul masing-masing berkas sinar datang tersebut. Dari gambar di atas, sudut datang dan sudut pantul sinar 1 adalah alfa, sedangkan sudut datang dan sudut pantul sinar 2 adalah beta. Langkah ketiga yaitu tarik garis perpanjangan sinar pantul 1 dan 2 yang berupa garis putus-putus sehingga kedua garis tersebut berpotongan di satu titik yaitu di titik A aksen. Titik A aksen ini merupakan bayangan dari titik A. Ada juga cara melukis bayangan garis pada cermin datar. Langkah pertama yaitu gambar sebuah garis, misalnya garis AB, kemudian tentukan jarak garis tersebut ke cermin. Setelah itu, gambar sebuah garis putus-putus di bagian belakang cermin dengan jarak ke cermin sama dengan jarak garis AB ke cermin.
Jarak ini kita sebut dengan jarak bayangan atau S-aksen. Langkah kedua yaitu lukislah 4 berkas sinar dengan ketentuan sebagai berikut. Sinar 1 berasal dari titik A kemudian datang tegak lurus ke permukaan bidang cermin. Sesuai dengan hukum Snellius, maka sinar 1 akan dipantulkan kembali ke arah titik A. Sinar 2 berasal dari titik B kemudian datang tegak lurus ke permukaan bidang cermin. Dan karena tegak lurus, maka sinar ini juga akan dipantulkan kembali. Sinar 3 berasal dari titik A kemudian datang menuju titik pantul sinar 2. Dengan menggunakan hukum Snellius, sinar 3 dipantulkan dengan sudut pemantulan sesuai dengan besarnya sudut datang sinar 3 yaitu sebesar alfa. Sinar 4 berasal dari titik B kemudian menuju di sembarang titik pada permukaan cermin. Sinar 4 ini merupakan sinar yang sejajar dengan sinar 3. Dengan menggunakan hukum Snellius, sinar 4 juga akan dipantulkan dengan sudut pemantulan sesuai dengan besarnya sudut datang sinar 4 yaitu beta. Langkah ketiga yaitu tarik garis perpanjangan masing-masing sinar pantul. Perpanjangan garis sinar pantul 1 dan 3 berpotongan di titik A aksen. Sedangkan perpanjangan garis sinar pantul 2 dan 4 berpotongan di titik B aksen. Kemudian tarik garis dari titik A aksen menuju titik B aksen. Nah, garis A aksen B aksen inilah yang merupakan bayangan dari garis AB. Dari langkah-langkah di atas, kita ketahui bahwa bayangan garis yang terbentuk adalah hasil perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantul. Selanjutnya yaitu melukis bayangan pada cermin cekung menggunakan sinar istimewa. Langkah pertama yaitu gambarkan cermin cekung lengkap dengan bagian-bagiannya serta sebuah garis, misalnya garis AB. Garis AB digambarkan untuk melambangkan tinggi benda dan tidak perlu terlalu tinggi. Kemudian letakkan garis tersebut di depan cermin cekung. Langkah kedua, gambarkan sinar istimewa ke-1. Sebagai contoh, kita pakai sinar istimewa yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Letakkan pangkal sinar datang di titik B. Langkah ketiga yaitu gambarkan sinar istimewa kedua. Sebagai contoh, kita gunakan sinar istimewa yang kedua yaitu sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Letakkan pangkal sinar datang di titik B. Langkah keempat yaitu titik yang merupakan perpotongan antara titik sinar pantul 1 dan sinar pantul 2 diberikan nama B aksen. Titik ini merupakan bayangan dari titik B. Kemudian, garis tegak lurus sumbu utama ditarik dari titik B aksen ke arah sumbu utama. Titik ini diberi nama A aksen yang merupakan bayangan dari titik A sehingga A aksen dan B aksen merupakan bayangan dari garis AB. Selanjutnya yaitu kita akan melukis bayangan pada cermin cembung menggunakan sinar istimewa. Langkah pertama, gambarkan cermin cembung lengkap dengan bagian-bagiannya serta sebuah garis, misalnya garis AB. Garis AB digambarkan untuk melambangkan tinggi benda dan tidak perlu terlalu tinggi. Kemudian, letakkan garis tersebut di depan cermin cembung. Langkah kedua, gambarkan sinar istimewa ke-1. Sebagai contoh, kita pakai sinar istimewa yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah berasal dari titik fokus. Letakkan pangkal sinar datang di titik B, kemudian tarik garis perpanjangan sinar pantul menuju titik fokus, atau garis putus-putus. Langkah ketiga, gambarkan sinar istimewa kedua. Kalian bisa menggunakan dua sinar istimewa yang tersisa. Sebagai contoh, kita menggunakan sinar istimewa yang ketiga yaitu sinar datang menuju ke titik pusat kelengkungan, dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Letakkan pangkal sinar datang di titik B, kemudian tarik garis perpanjangan sinar datang atau sinar pantul menuju titik pusat kelengkungan cermin. Garis putus-putus. Langkah keempat yaitu titik yang merupakan perpotongan antara sinar pantul 1 dan sinar pantul 2 diberikan nama B aksen. Titik ini merupakan bayangan dari titik B. Kemudian garis tegak lurus sumbu utama ditarik dari titik B aksen ke arah sumbu utama. Titik ini diberi nama A aksen yang merupakan bayangan dari titik A, sehingga A aksen dan B aksen merupakan bayangan dari garis AB. Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan ataupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.